Ya, pemirsa, pihak Damkar, BPBD dan juga kepolisian akan terus melanjutkan evakuasi korban kebakaran Plaza Glodok Jakarta. Ada sebanyak 8 jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta. Ya, pemirsa, 8 jenazah ditemukan petugas dalam posisi tertimpa reruntuhan dan menyatu dengan bahan material yang terbakar. Kedelapan jenazah dibawa ke RS Polri untuk diidentifikasi. Sementara itu, polisi memastikan akan menggelar olah TKP untuk mendalami penyebab pasti dari kebakaran ini. Dalam peristiwa ini, korban hilang dilaporkan mencapai 14 orang. Lalu pemirsa, seperti apakah perkembangan terkini dari proses pencarian korban kebakaran Glodok Plaza? Siang ini sudah rekan kami Syahreza Zanski langsung dari Glodok Plaza Jakarta Barat dan juga rekan Galuh Pandu langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Kita terlebih dahulu ke lokasi, pemirsa, ada Syahreza. Selamat siang Reza, sejauh ini total berapa orang yang masih diduga hilang akibat kebakaran pekan lalu? Ya, Pram dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai sisa ataupun korban yang masih hilang, memang hingga saat ini terdata dari pihak BPBD ada 14 korban yang dinyatakan hilang dan kini sudah ada 7 kantong jenazah yang dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun, Pram dan juga pemirsa, 14 orang yang hilang ini bukan termasuk daripada 8 orang yang mengalami tewas, maksudnya mengingat masih proses identifikasi. Namun, Pram, saya ingin menjabarkan terlebih dahulu mengenai kondisi di TKP kebakaran Glodok Plaza. Hari ini sejatinya evakuasi akan dilanjutkan, namun kami masih menunggu konfirmasi jam berapanya nanti para petugas akan kembali masuk ke Glodok Plaza pada hari ini. Dan sekarang hari ini sudah ada ambulans dari Puskesmas Taman Sari dan juga ada beberapa mobil dari pihak Dinas Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta, dan juga kami melihat ada beberapa personil BPBD yang hari ini sedang standby ataupun siaga untuk nantinya menerima laporan terkait diketemukannya jenazah di Glodok Plaza pada hari ini, mengingat sudah ada 8 kantong jenazah yang dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan sejatinya proses evakuasi akan diberlanjutkan. Pram dan juga pemirsa, seperti inilah tampak daripada di area luar Glodok Plaza ini. Di lantai dasar banyak sekali puing-puing bangunan yang berbahaya sekali. Garis polisi sudah membentang sejak hari Kamis kemarin dan memang ini tingkat destruktifnya sudah mulai berkurang, Pram dan juga pemirsa, mengingat sudah mulai dicicil untuk proses pembersihan dari pihak BPBD ataupun dari pihak pengelola Plaza Glodok pada hari ini, mengingat ada beberapa kendala, Pram dan juga pemirsa, untuk melakukan evakuasi ataupun pembersihan. Mengingat ini banyak sekali puing-puing bangunan ataupun material yang berat sekali yang menghalangi proses pencarian daripada evakuasi yang dilakukan oleh BPBD dan beberapa pihak gabungan seperti Dinas Gul Karmat hingga pihak kepolisian pada beberapa hari yang lalu. Namun dipastikan hari ini evakuasi akan berlanjut, dan dari keterangan yang kami terima oleh pihak pengelola Glodok Plaza tadi disebutkan bahwa proses pembersihan ini dilakukan juga oleh pihak Glodok Plaza, oleh pihak personil Glodok Plaza. Ada sebanyak 50 personil yang dipersiapkan oleh pihak Glodok Plaza untuk melakukan pembersihan. Dan hari ini fokusnya adalah pembersihan di lantai LGF dan juga GF dan lantai 1. Ini sebagai langkah awal untuk melakukan pembersihan di berbagai Glodok Plaza yang beberapa tenan juga mengalami terdampak terkait kebakaran pada hari ini. Tidak hanya tenan yang di dalam, namun tenan yang ada di luar ini harus ditutup rukonya dan aksesnya tidak bisa dijangkau oleh masyarakat untuk melakukan jual beli tentunya. Namun Pram dan juga pemirsa, bisa diinformasikan bahwasanya proses evakuasi masih berlanjut, namun belum ada pergerakan sama sekali dari pihak Dinas Gul Karmat ataupun dari pihak kepolisian dan juga BPBD seiring dengan koordinasi lebih lanjut apakah ada beberapa zona yang sudah dinyatakan aman untuk dilakukan evakuasi, mengingat sebelum evakuasi ini harus dilakukan pembersihan dulu di beberapa lantai, seperti di lantai 8 yang tingkat destruktifnya sangat begitu tinggi, Pram dan juga pemirsa, dan ditemukan ada 8 jenazah di sana, sehingga
yang menjadi fokus daripada utama adalah lantai 8 untuk melakukan pembersihan hingga berlanjut ke evakuasi. Dan kondisinya begitu parah, Pram dan juga pemirsa, untuk lantai 9 ini mengalami runtuh ataupun ambruk, sehingga ini dampaknya ke lantai yang di bawahnya ataupun di lantai 8. Dan tentunya dari pihak beberapa personil fokus di lantai 8 untuk bisa menemukan berapa jenazah ataupun kantung jenazah yang bisa dilakukan dan nantinya akan diidentifikasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan memang nahas sekali, Pram dan juga pemirsa, beberapa jenazah ditemukan hangus ataupun terbakar begitu, sehingga ini tidak begitu menyisakan beberapa bagian tubuh yang bisa mudah diidentifikasi oleh pihak tim Inafis Polda Metro Jaya, sehingga ini harus dilarikan lebih lanjut ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan memakan waktu tentunya untuk bagi keluarga korban mengetahui kerabat mereka yang pada Rabu malam ataupun tempat terjadinya ataupun pasca terjadinya kebakaran ini harus dilaporkan oleh pihak terkait di sini. Namun bisa dipastikan evakuasi berlanjut pada hari ini. Pram, kembali ke Anda. Baik, Syahreza, langsung dari lokasi kebakaran. Pemirsa, kita beralih selanjutnya kita ke RS Polri Jakarta. Sudah rekan kami Galuh Pandu di sana. Selamat siang rekan Galuh. Kabarnya dari Reza ada 8 jenazah sudah dikirim ke RS Polri Kramat Jati. Seperti apakah proses identifikasi hingga siang ini? Bahwa Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah menerima 8 kantung jenazah yang dievakuasi dari tempat kejadian perkara di Glodok Plaza, Jakarta Barat, dan proses identifikasi masih terus berjalan. Penerimaan kantung jenazah ini juga diterima secara berangsur, mulai pada hari Kamis ada 2 kantung jenazah, kemudian pada hari Jumat pagi ada 2, Jumat sore ada 2, dan terakhir pada Sabtu sore kemarin ada 1 kantung jenazah lagi yang berhasil dievakuasi yang berupa tubuh yang sudah tidak utuh lagi, yang hanya ditemukan berupa serpihan-serpihan, potongan daging, kulit, dan juga gigi. Proses identifikasi pun akan sepertinya berlangsung cukup lama, bisa memakan waktu 1 hingga 2 pekan, karena kondisi tubuh yang sudah tidak dapat dikenali secara visual, sehingga nanti pihak tim Puddokes RS Polri Jakarta Timur ini akan mengidentifikasi berdasarkan data yang diberikan oleh pihak keluarga, dan data tersebut akan dicocokkan dari data postmortem, yaitu data pada saat korban masih hidup. Maksud kami postmortem adalah korban pada saat ditemukan jenazah, kemudian data antemortem pada saat korban masih hidup akan dicocokkan yang bisa berupa sidik jari, DNA, kemudian juga perhiasan pakaian yang menempel pada tubuh korban. Namun jika tidak bisa dikenali secara visual, maka proses identifikasi ini akan dilakukan melalui sampel DNA, yang mana sampel ini juga diberikan oleh pihak keluarga korban yang memberikan laporan kepada pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati, yang mana hingga pada hari ini kami melaporkan belum ada keluarga lagi yang melaporkan korban atau menjadi korban dari peristiwa kebakaran di Glodok Plaza. Artinya ada 14 korban yang dilaporkan hilang, termasuk 8 jenazah diantara yang sudah ditemukan. Dan kami melihat bahwa data korban yang dilaporkan ini adalah mereka-mereka yang berusia rata-rata berusia 20 tahunan, dari usia 20 hingga 30 tahun, kemudian ada 1 korban berusia 38 tahun, 42 tahun, dan juga 56 tahun yang diduga mereka ada di lantai 8 Glodok Plaza yang merupakan pekerja dari diskotik Tiara tempat terjadinya kebakaran, dan beberapa di antara lainnya adalah para pengunjung, sementara yang lainnya adalah pekerja. Dan sampai saat ini kami masih terus mencari tahu bagaimana perkembangan proses identifikasi dari 8 kantung jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kami coba menghubungi para kepala di bidang forensik di sini, namun masih belum mendapatkan jawaban. Namun kami akan terus mengabarkan informasi terbaru untuk Anda, Pram dan pemirsa, sementara itu yang dapat kami informasikan. Baik, Galuh Pandu melaporkan langsung dari RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Dan sebelum tadi sudah rekan kami Syahreza Zanski langsung dari lokasi kebakaran di Glodok Plaza. Terima kasih. Kami masih menanti update terbaru dari Anda, teman-teman, dan selamat bertugas kembali.